Pengertian teks sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang berisi dengan cerita yang berlatar belakang sejarah dan mempunyai nilai sejarah. Ciri-ciri teks sejarah. Yang pertama, penyajian teks sesuai urutan peristiwa atau kejadian. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang atau recount. Yang ketiga, struktur teksnya orientasi, urutan peristiwa, dan orientasi. Yang keempat, seringkali menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima, faktual dan konkret. Struktur teks cerita sejarah. 1. Orientasi merupakan bagian pengenalan mengenai isi teks sejarah yang akan dibahas. 2. Urutan peristiwa merupakan bagian yang berisi urutan kejadian ditulis secara kronologis. 3. Reorientasi berisi tanggapan dari penulis terkait cerita sejarah yang dibahas. Reorientasi bersifat opsional, tergantung dari kehendak penulis untuk menulisnya atau tidak. Kaidah kebahasan teks cerita sejarah. 1. Pronomina atau kata ganti. Kata yang digunakan untuk menggantikan benda atau menamai sesuatu secara tidak langsung. 2. Frasa adverbial. Kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. 3. Verba material. Kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan, menunjukkan perbuatan visi atau peristiwa. Contohnya, menulis, mengepel, menyapu, atau pahami pengertian verba, pewarta, dan contohnya. Konjungsi temporal atau kata sama waktu berfungsi menata urutan peristiwa yang diceritakan. Umumnya banyak menggunakan kata penghubung temporal. Jenis-jenis teks sejarah. Jadi sejarah itu terbagi atas dua jenis, yaitu sejarah fiksi dan sejarah non fiksi. Itu yang pertama adalah sejarah fiksi yang mencakup beberapa bagiannya. Itu yang pertama novel. Novel adalah karya fiksi yang berbentuk prosa dan ditulis secara naratif dan umumnya dalam bentuk cerita. Penulisnya itu disebutkan novelis. Yang kedua adalah cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang berbentuk prosa, naratif, dan fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang. Kemudian ada legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Kemudian yang terakhir adalah roman. Roman adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Roman bisa juga disebutkan kisah percintaan. Kemudian kita masuk ke sejarah non-fiksi. Sejarah non-fiksi itu bagi beberapa bagian juga, seperti yang pertama adalah biografi. Biografi adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kemudian autobiografi. Autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Kemudian ada cerita perjalanan. Cerita perjalanan adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan seseorang. Atau mungkin bisa juga seperti karir seseorang. Yang terakhir adalah catatan sejarah. Catatan sejarah adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah. Dan kemudian kita akan masuk ke contoh-contoh teks sejarah. Yaitu yang pertama adalah teks sejarah fiksi dan teks sejarah non fiksi. Novel sejarah. Pengertian novel sejarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karangan prosa yang panjang dari mengandung rangkaian cerita tentang kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Pada dasarnya, novel sejarah sangat bermanfaat membantu pembaca untuk dapat mengetahui sejarah atau mengenai serta mempelajari sejarah melalui cara yang menyenangkan. Novel sejarah adalah karya sastra yang menceritakan mengenai fakta-fakta tentang berbagai kejadian yang terjadi di masa lalu.
Di dalam novel tersebut berisi berbagai peristiwa yang memiliki nilai sejarah, tetapi meski menguasai fakta sejarah masa lalu, novel sejarah juga berisi tentang berbagai hal yang berasal dari imajinasi penulis. Oleh sebab itu, biasanya novel sejarah itu juga disusun sedemikian rupa sehingga dapat mengedukasi sekaligus menghibur pembaca. Hal ini karena novel sejarah termasuk di dalam kategori novel ulang atau retcon. Ciri-ciri novel sejarah berikut adalah karakteristik atau ciri-ciri yang membedakan novel yang menceritakan sejarah dengan novel jenis lain. Yang pertama, novel ini disajikan dengan urutan yang kronologis, sistematis, sesuai dengan peristiwa dan kejadian yang berlangsung di masa lampau. Yang kedua, novel ini memiliki struktur teks yang membangun novel, yaitu struktur teks orientasi, urutan peristiwa, dan realitasi. Yang ketiga, novel ini berisi naskah yang menceritakan ulang kejadian masa lalu atau kejadian masa lampau. Yang keempat, novel ini menggunakan konduksi temporal. Yang kelima, berisi tentang fakta-fakta yang benar-benar terjadi di masa lalu. Struktur novel sejarah sama halnya seperti novel lain. Novel dengan latar belakang sejarah ini juga memiliki struktur yang membangun. Struktur novel sejarah yaitu 1. Orientasi, 2. Pengungkapan peristiwa, 3. Konflik, 4. Puncak konflik, 5. Resolusi, dan 6. Koda. Di bawah ini akan dijelaskan cara lengkap mengenai struktur-struktur tersebut. 1. Orientasi. Struktur orientasi merupakan bagian paling awal pada berbagai karya sastra, salah satunya novel sejarah. Bagian orientasi ini menceritakan pengenalan awal suatu novel baik berdasarkan latar tempatnya, waktu, sudut pandang, hingga mengenakan para tokohnya. 2. Pengungkapan peristiwa. Bagian kedua adalah pengungkapan peristiwa setelah orientasi, maka pengungkapan peristiwa menjadi peristiwa transisi antara peristiwa awal dan peristiwa inti cerita di dalam novel sejarah. Biasanya pengungkapan peristiwa ini menceritakan bagaimana kejadian awal atau kemunculan suatu kejadian yang memicu terjadinya konflik. 3. Konflik. Setelah bagian pengungkapan peristiwa, masuk pada bagian konflik yang mana merupakan titik puncak peristiwa di dalam novel sejarah. Konflik bisa disebut sebagai suatu permasalahan yang dialami tokoh atau dihadapi tokoh di dalam cerita tersebut. Adanya konflik ini menjadi bagian yakni inti masalah atau inti cerita yang kemudian melatar belakangi mengapa novel tersebut ditulis dan dibuat. 4. Puncak konflik. Setelah bagian konflik terjadi, biasanya ada bagian puncak konflik. Berbeda dengan konflik. Puncak konflik ini merupakan bagian puncak dari permasalahan atau inti pada novel sejarah. Puncak konflik biasanya menjadi bagian paling menegangkan di dalam sebuah cerita. 5. Resolusi. Resolusi atau bagian penyelesaian merupakan bagian terakhir pada suatu permasalahan atau konflik yang terjadi dalam cerita. Bagian resolusi ini biasanya berisi mengenai penjelasan tentang penyelesaian masalah, bagaimana pandangan tokoh terhadap penyelesaian masalah, sampai efek apa yang ditimbulkan. 6. Koda. Struktur koda di dalam novel berfungsi sebagai penutup pada novel yang biasanya berisi kesimpulan cerita. Cerita buku selanjutnya yang dipublikasikan dan adanya pertanyaan yang menggantung dalam cerita. Selain itu, koda juga biasanya menampilkan amanat yang bisa diambil pembaca dari peristiwa tersebut dan segala hal yang menutup novel dengan baik. Kemudian, perbedaan novel sejarah dan novel pada umumnya. Perbedaan yang paling terlihat adalah dari isi ceritanya. Pada novel sejarah, cerita yang diangkat itu adalah benar-benar dari kisah sejarah atau masa lalu yang pernah terjadi, seperti mitos, legenda, sejarah negara, dan lain sebagainya, yang memang benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat. Sementara novel umum adalah bentuk dari karya sastra yang murni dari imajinatif atau imajinasi, hasil cerita fiksi yang berasal dari pikiran penulis, dalam bentuk tulisan yang memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik di dalamnya. Sama halnya dengan novel-novel pada umumnya, novel sejarah ini juga memiliki unsur ekstrinsik di dalamnya, yaitu berikut unsur yang ekstrinsik yang membangun novel sejarah, yaitu pertama ada tema, tokoh, penokohan, alur atau plot, kemudian ada setting atau latar belakang, sudut pandang, gaya bahasa, serta amanat dan pesan moral. Kemudian masuk ke kaidah kebahasaan teks cerita novel sejarah.
Karena itu, novel sejarah juga memiliki kaidah kebahasaan yang membedakan novel ini dengan novel lainnya. Berikut kaidah kebahasaan dari novel sejarah. Itu pertama, menggunakan kalimat yang bermakna lampau, menggunakan kata yang menyatakan tentang urutan waktu. Kemudian menggunakan kalimat kata kerja secara tidak langsung, menggunakan kata kerja tentang sesuatu yang dipikirkan atau dilandaskan dan mendasarkan. Terdapat banyak dialog juga dan menggunakan kata-kata sifat. Berikut beberapa perbedaan novel sejarah dan cerita sejarah. Novel sejarah. Satu, mayoritas tokoh dalam novel sejarah merupakan hasil inspirasi penulisnya, sehingga tokoh bersifat fiktif. Sejarah. Tokoh dalam cerita sejarah bersifat nyata atau sesuai peristiwanya yang sebenarnya seperti ini. Dua, kejadian yang dikisahkan tidak sepenuhnya nyata, namun ada pula kisah dalam novel sejarah yang dihasilkan dari imajinasi penulis. Kejadian yang dibuat dalam berasal dari peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya, sumber penulisnya mayoritas berasal dari imajinasi penulisnya, namun ada pula yang didasarkan pada sumber atau data sejarah. Sumber penulisannya berasal dari fakta atau data sejarah. 4. Bisa berbentuk fiksi atau non-fiksi. Bisa fiksi jika kisahnya merupakan hasil imajinasi penulis. Dikatakan non-fiksi bila karyangannya berasal dari peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Berbentuk non-fiksi karena sumber atau data serta peristiwa berasal dari peristiwa yang sesungguhnya terjadi atau bukan kaan. 5. Isinya berupa karangan panjang yang memuat cerita bernilai sejarah. Isinya berupa naskah atau narasi tentang peristiwa di masa lalu yang berisikan nilai sejarah. Lalu kita masuk ke contoh-contoh novel sejarah yang bisa kita temui di Indonesia. Cukup banyak contoh novel sejarah, bahkan banyak juga yang terkenal di masyarakat. Beberapa novel sejarah di Indonesia misalnya adalah Jejak Langkah karya Parmoja Ananta Toer, kemudian Anak Segala Bangsa karya Pramoja Ananta Toer, Rumah Kaca karya Pramoja Ananta Toer, kemudian Arus Balik juga karya dari Pramoja Ananta Toer, kemudian Mangir juga karya dari Pramoja Ananta Toer dan lain-lain.